Selamat berjumpa kembali dengan saya Christiana Dananti. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kita akan membahas untuk materi ke-6 yaitu sampling. Apa itu sampling? Nah, ini pokok bahasanya, pengertian sampling, kemudian ukuran sampel rata-rata dan ukuran sampel proporsi. Pengertian sampling. Nah, ini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan sampling. Sampling itu diharafiahkan adalah teknik pengambilan sampel dari sebuah populasi. Seumpama kita punya populasi, nah populasi ini punya karakteristik merupakan himpunan dari elemen, unit, elementer atau unit penelitian. Kemudian karakteristik yang lain, populasi itu memiliki karakteristik tertentu, ciri tertentu. Kemudian populasi itu dijadikan objek penelitian. Nah, himpunan dari elemen ini menghasilkan siapa yang diteliti. Kemudian karakteristik tertentu itu menghasilkan apa yang diteliti. Dari siapa yang diteliti dan apa yang diteliti itu kita mengumpulkan data. Data ini nanti menghasilkan parameter untuk populasi berupa mu, varian, dan standar deviasi. Nah, populasi yang dijadikan objek penelitian ini kalau hanya sebagian dari populasi itu disebut dengan sampel. Maka sampel diartikan sebagai himpunan bagian populasi. Sampel ini memiliki ukuran yang disebut dengan statistik. Ini pernah kita bahas dalam penyajian data, dalam pengenalan juga, yaitu ukuran rata-rata X bar, kemudian standar deviasi dan ini variannya. Statistik ini digunakan untuk mengestimasi parameter. Ini dipelajari dalam statistika inferensi. Nah, ini hubungan atau keterkaitan populasi, parameter, dan statistik. Pengertian teknik penarikan sampel itu bisa digambarkan sebagai berikut. Ini kalau misalnya kita punya populasi sebesar N, kemudian kita mengambil sebagian anggota populasi sebesar N kecil, inilah yang disebut sampel. Nah, teknik pengambilan sampel dari populasinya itu disebut dengan sampling. Ada beberapa tipe penarikan sampel, itu dibedakan menjadi non-probability dan probability. Untuk non-probability itu kita menggunakan teknik penarikan sampel yang disebut dengan convenience sample, kemudian judgment sample, quota sample, dan snowball sample. Untuk lebih jelasnya, teknik-teknik ini biasanya lebih dipelajari di mata kuliah metodologi penelitian. Tapi tidak ada salahnya kita mengenal dulu tipe penarikan sampel istilahnya. Convenient itu kurang lebihnya adalah kita mengambil kalau kita melakukan penelitian menggunakan data primer, kita menggunakan kuesioner yang disebarkan pada responden, itu kita mengambil data dari responden yang bersedia mengisi kuesioner kita. Siapa saja yang kita temui bersedia untuk menjadi responden. Judgment itu menggunakan satu keputusan atau kriteria tertentu, kemudian kuota itu ya jumlah yang kita tetapkan, snowball itu bagian yang besar itu kita ambil juga yang besar. Nah, kemudian untuk yang probability itu ada sampel random sample, simple random sample, systematic sample, stratified sample, dan cluster sample. Simple random sample itu ya kita mengambil sampel secara sederhana. Kemudian sistematik itu kita menggunakan
sistematika tertentu. Kemudian kalau stratified kita buat strata, misalnya untuk daerah itu kita klasifikasikan, misalnya kota Solo itu dibagi lagi menjadi kecamatan, menjadi kelurahan, RW dan RT, dibuat stratanya. Kemudian kalau klaster itu kelompok ya, kelompok sesuai dengan kelompok. Nah, prosedur penarikan sampel itu sendiri, langkahnya adalah tentukan populasi target. Populasi target itu berarti populasi yang menjadi objek penelitian kita, targetnya. Buat kerangka sampling, kita akan menggunakan kerangka sampling seperti apa. Lalu tentukan ukuran sampel, tentukan teknik dan rencana pengambilan sampel, lakukan pengambilan sampel. Nah, kali ini kita akan membahas untuk menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel ditentukan berdasarkan pemikiran statistis dan non-statistis. Dari aspek statistis, ukuran sampel ditentukan oleh faktor bentuk parameter yang menjadi tolak ukur analisis, kemudian tipe sampling, variabilitas yang diteliti. Variabilitas ini semakin bervariasi suatu karakter populasi, maka jumlah sampel yang kita tarik mestinya harus semakin banyak supaya bisa merepresentasikan populasi. Tapi semakin homogen tidak perlu kita mengambil banyak. Dari sudut non-statistis, ukuran sampel ditentukan oleh faktor kendala waktu, biaya, dan ketersediaan satuan sampling. Nah, kita masuk untuk ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi. Yang akan kita bahas nanti untuk yang statistik ya, yang tipe probabilistik. Nah, yang pertama adalah simple random sampling. N itu sama dengan N0 dibagi 1 plus N0 min 1 dibagi N, di mana N0 itu adalah nilai Z untuk alfa per 2 kali standar deviasi sampel dibagi dengan sebuah bound of error yang bisa ditolerir, atau ini dibaca delta ya, dikuadratkan. Nah, kemudian ukuran sampel rata-rata. Ukuran sampel rata-rata ini untuk menduga rata-rata populasi, systematic random sampling ini menurut Harun Al-Rashid dan Ating Sumantri dan Sambas Ali, ukuran systematic random sampling itu ekuivalen dengan ukuran simple random sampling, sehingga rumus yang diberlakukan pada simple random sampling digunakan dalam systematic random sampling. Jadi rumus yang tadi bisa kita gunakan. Berikutnya ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi stratified random sampling. Itu rumusnya seperti ini. N sama dengan sigma dari NI dikuadratkan kali SI dikuadratkan dibagi dengan W. Lalu hasilnya dibagi dengan N kuadrat kali delta kuadrat dibagi Z alfa per 2 ditambah sigma NI SI kuadrat. Untuk delta tadi adalah bound of error, WI-nya adalah bobot pada stratum ke I. Nah, untuk menghitung bobot itu ada 3 pendekatan, yaitu dengan alokasi proporsional, alokasi Neyman, dan alokasi optimum. Masing-masing rumusnya seperti ini. Untuk alokasi optimum ini ada notasi CI. CI itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satuan pengamatan pada stratum ke I. Berikutnya ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi dengan teknik cluster random sampling. Jumlah sampelnya atau banyaknya sampel dalam cluster yang harus diambil itu N sama dengan N0 dibagi M rata-rata dikuadratkan, M bar itu rata-rata banyaknya satuan sampling sekunder, ditambah N0 dibagi N, di mana N0 itu adalah
sigma alfa per 2 kali standar deviasi dibagi bound of error, hasilnya dikuadratkan. Berikutnya ukuran sampel untuk menduga proporsi populasi. Ada simple random sampling, kemudian tadi stratified random sampling, dan untuk pengujian hipotesis proporsi. Saya lihat dulu di sini untuk ukuran proporsi populasi simple random sampling itu N sama dengan N0 itu Z alfa per 2 kali akar rho 0 dikalikan 1 min rho, kemudian dibagi dengan bound of errornya, hasilnya dikuadratkan. Di mana rho 0 itu merupakan perkiraan persentase yang akan ditaksir. Jika tidak ada keterangan sekunder mengenai besarnya dugaan parameter, maka harga proporsi untuk rho 0 itu disarankan dipakai sebesar 0,5. Sehingga rumusnya akan menjadi, kalau ini 0,05 itu dimasukkan dalam rumus, maka akar ini akan hilang dan menjadi 2 alfa per 2 sigma alfa per 2 dibagi 2 bound of error, hasilnya dikuadratkan. Untuk sampel yang dipakai untuk menduga proporsi populasi dengan stratified random sampling itu rumusnya adalah N sigma NI rho I dikalikan 1 min rho I dibagi dengan bobot GI. Nah, nanti bobotnya tergantung kita menggunakan rumus yang ada di rumus sebelumnya. Ini tadi random sampling ya. Kemudian dibagi dengan bound of error per Z alfa per 2 dikuadratkan, hasilnya dikalikan N kuadrat ditambah sigma NI rho I kali 1 min rho I, di mana N adalah ukuran populasi pada stratum GI, rho I adalah perkiraan persentase pada stratum GI, bound of error dinyatakan sebagai delta. Ukuran sampel untuk pengujian hipotesis proporsi populasi dirumuskan seperti ini, di mana rho itu dihitung dengan rata-rata rho 1 ditambah rho 2 dibagi 2. Ini mengacu pada pendekatan distribusi normal menurut Rashid dalam Ating Sumantri dan Sambas Ali. Ukuran sampel untuk pengujian hipotesis rata-rata populasi dinotasikan sebagai Z1 min alfa ditambah Z1 min beta, hasilnya dikuadratkan kali 2 varian dibagi dengan bound of error dikuadratkan. Ini delta kuadrat ini untuk rumus pengujian hipotesis rata-rata populasi menunjukkan banyaknya perbedaan rata-rata yang menurut teori atau tujuan penelitian dianggap penting. S merupakan simpangan baku variat yang diteliti. Kemudian simpangan baku ini nanti sama dengan N sama dengan Z1 min A plus 1 min beta dikuadratkan kali 2 SD dikuadratkan dibagi dengan delta kuadrat. SD-nya sendiri adalah simpangan baku dan perbedaan skor populasi pertama dengan populasi kedua. Ukuran sampel untuk pengujian hipotesis untuk pengujian kebermaknaan hubungan ini menggunakan konsep korelasi ya. N itu sama dengan Z1 min alfa plus Z1 min beta, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan mu rho kuadrat ditambah 3, di mana mu rho itu 1 per 2 dikalikan ln untuk 1 plus rho dibagi 1 min rho untuk iterasi pertama. Mu rho ini setengah dari ln kali 1 plus rho dibagi 1 min p, kemudian ditambah p per 2 kali n min 1
untuk iterasi kedua dan seterusnya. Lah untuk rho ini sendiri perkiraan koefisien korelasi yang terjadi antara variabel X dan Y diambil dari koefisien terkecil. Apabila tidak diketahui maka disarankan menggunakan angka 0,3. Sedangkan operasi rumus di atas itu bersifat iteratif, bisa dioperasikan berulang sampai diperoleh hasil yang stabil. Jadi tidak kalau ada penurunan atau kenaikan itu sangat kecil. Untuk kepentingan ini digunakan tabel Matching and Campbell. Rumus lain menentukan sampel berdasarkan tingkat ketelitian 5%. Ini untuk penelitian sosial itu biasanya menggunakan tingkat ketelitian itu 5%. Jadi kalau untuk penelitian eksak yang membutuhkan ketelitian yang tinggi itu sebaiknya tidak menggunakan ini. S sama dengan lambda kuadrat kali NP kali 1 min P dibagi dengan D kuadrat kali N min 1 plus lambda kuadrat kali P dikalikan 1 min P. Nah, sebenarnya untuk buku yang lain lambda ini biasanya dinotasikan dengan C seperti X itu ya, C di rumus C kuadrat itu. Tapi untuk buku Ating Sumantri dan Sambas Ali itu menggunakan notasi lambda. Ini untuk rumus-rumus lah. Nanti untuk latihan menghitung ukuran populasi, ukuran sampel, latihan-latihannya akan saya kirim linknya, saudara bisa berlatih sendiri. Kemudian kalau belum jelas boleh bertanya di dalam diskusi atau memberikan jawaban untuk didiskusikan di laman forum diskusi di LMS STI akuntansi.stiesurakarta.ic.id itu alamatnya. Oke, itu yang materi yang keenam yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Tuhan berkati.